Bagi kita semua, kita akan berhitung. Berhitung dari nomor 1 dimulai. 1, 4, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 38, 44, 56, 63, 66.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan Yesus Kristus berfirman, segala ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah Kamu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Allah. Biarlah penyembahan pujian kami berkenan di hadapan Tuhan, yang datang dari hati kami dengan bebas Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang berotoritas, biarlah Tuhan berkuasa di tempat ini, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, ucapan syukur selalu mengalir dalam kehidupan kami. Karena kami percaya dan yakin Bapa, Kau yang luar biasa, Kau yang berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kehidupan kami, inilah jiwa raga kami, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari silakan kita mendengarkan firman. Dan sebelum itu, kami nyanyikan pujian firman-Mu ya Tuhan.
Perikop yaitu Daud berhasil menjadi raja. Saya hitung 1, 2, 3. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakmu semuanya. Jawabnya, masih ada yang busuk, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnya menunjuk matanya indah dan merasa elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil penanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ram. Sama Tuhan. Sebenarnya ini atau ya ini saya sudah coba di barang ponsel di tempat pelayanan. Cuma saya mengulang lagi di sini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan atau saya menjelaskan tema ini, masuk kita dulu latar belakang. Oke. Dari kitab Samuel ini, Samuel pasal 16 yang kita baca tadi ini bercerita tentang Tuhan mengutus Samuel kepada keluarga Isai. Nah, di mana keluarga Isai itu berada di kota yaitu kota Bethlehem, karena keluarga Isai ini memiliki anak yaitu 8 anak. Di mana Tuhan mengutus Samuel ini karena waktu raja yang dipilih itu Saul, tetapi Saul itu tidak taat dengan apa yang diminta oleh Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Akhirnya mengganti, mencari penggantinya. Makanya Tuhan mengutus Samuel ini pergi ke keluarga Isai karena Isai memiliki 8 anak. Lalu Samuel pergi ke sana, kita sudah baca tadi dari 8 sampai ayat yang ke-13. Nah, lalu Samuel pergi ke sana dan melihat anak dari keluarga Isai. Tetapi waktu Samuel pergi ke rumah, di situ yang berada hanya cuma 7 anak. Sedangkan Daud tidak ada di rumah. Daud lagi kasih makan kambing domba. Nah, dan juga kitab Samuel ini ditulis menurut tradisi Israel, itu ditulis sebenarnya sih Samuel, tapi kemungkinan juga dilanjutkan atau disusun oleh nabi-nabi lainnya, itu kayak seperti Nathan dan Gad. Nanti kalian bisa baca di, saya cuma ambil di 1 Tawarikh 29 sampai di pasal ayat yang 29 juga. Sebenarnya kalau ada ayat 1 sampai 29 itu jelas itu berbicara tentang Samuel ini. Ada tampil lagi siapa penulisnya, tapi secara umumnya lebih besarnya itu Samuel yang tulis, tapi dilanjutkan lagi oleh Nathan atau Gad. Nah, dan juga tahun penulisannya ini ditulis sekitar tahun 1000 sampai 900 Masehi, dan juga ditujukan kepada bangsa Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel itu sedang dalam kritis mencari pemimpin. Nah, jadi tema yang sangat itu tadi kita baca bersama-sama, itu Tuhan melihat hati tentang penampilan. Maka saya akan menjelaskan sedikit tentang tema ini, bahwa kenapa saya angkat tema Tuhan melihat hati tentang penampilan. Kita bisa lihat dari ayat yang kita tadi baca dari ayat 8 sampai yang ke di ayat yang ke-12. Pada waktu Samuel pergi ke sana dan Samuel melihat kepada anak-anak Isai. Anak-anak Isai ini mereka yang disampaikan mereka ini adalah semuanya ada 8, tetapi 1 tidak berada seperti Daud. Samuel melihat anak-anak tersebut itu, tapi hati Samuel sudah tergerak. Padahal kalau mau lihat dari sisi kepintaran, oke, mereka sisi penampilan mereka oke. Orangnya luar biasa lah anak-anaknya si Saul ini. Tetapi hatinya Saul atau hati Samuel ini belum tergerak. Tuh
Tuhan pun juga belum tergerak dengan anak-anak tersebut ini, dari anak-anak ketujuh yang waktu pertama kali Samuel lihat. Makanya Samuel bertanya lagi kepada Isai, apakah ini anak-anakmu atau masih ada lagi? Makanya istri saya mengatakan bahwa masih ada lagi satu, yaitu Daud sedang kasih makan, yaitu kambing domba. Lalu Samuel berkata kepada Isai, kita tidak bisa makan kalau anak tersebut itu tidak panggil atau berada di tempat ini. Lalu mereka memanggil dia, dan pas Samuel melihat Daud, Samuel itu kayak tergerak, roh Tuhan langsung berbicara ke Samuel bahwa inilah anak yang saya pilih, inilah orang yang saya pilih. Samuel langsung pada waktu itu bingung juga. Tetapi karena Tuhan katakan inilah anak yang dia pilih, kenapa? Karena Tuhan melihat bukan dari wajahnya Samuel, dari penampilan Samuel, tapi Tuhan lihatnya hati Samuel, hatinya Daud. Tuhan melihat hati Daud. Makanya Tuhan berbicara kepada Samuel, hati Samuel bergerak dan langsung berapi Daud saat itu juga untuk menjadi raja. Makanya di sini saya mengatakan tema itu Tuhan melihat hati bukan penampilan. Langsung saja kita masuk ke poin pertama. Nah, Tuhan menentukan yang terbaik. Dari ketujuh anak, hati Samuel belum tergerak, tetapi Tuhan menentukan salah satu yang terbaik, yaitu Daud, untuk menjadi raja. Dalam kehidupan kita juga teman-teman, kalau dalam konteks ayat ini, kalau ini sebenarnya ayat ini menunjukkan kepada seorang pemimpin. Kalau berbicara tentang pemimpin itu pasti banyak yang ingin jadi pemimpin. Saya pengen jadi pemimpin, saya pengen jadi ini, apalagi kalau mungkin ada pemilihan apa ketua apa gitu. Kalau di kampung-kampung itu kalau pemilihan kepala kampung itu pasti semua bergerak. Tapi ada yang menilai. Dari sisi lain itu pasti ada yang menilai orang ini karakternya gimana, sifatnya gimana, perilakunya kayak gimana. Tuhan pun juga gitu, dia menilai dari 8 anak Isa ini. Sebenarnya Tuhan bukan tidak memilih yang lain. Dia bukan tidak mau memilih keluarga dari Isa itu macam si anak-anak Isa ini. Tapi apa? Tuhan karena melihat dari karakternya si Daud ini, sifatnya si Daud ini. Sama juga teman-teman dalam kehidupan kita, mungkin kita ke depan ini kalau lulus dari tempat ini, kita semuanya calon-calon pemimpin. Tidak tahu mungkin di depan jadi apa ya? Saya juga nggak tahu. Tapi pasti di depan jadi pemimpin juga. Jadi di dalam kepemimpinan itu jangan kita kayak bertaruh-taruh untuk menjadi pemimpin. Tetapi kalau emang kau jadi pemimpin, tunjukkan dulu sifat karaktermu kayak gimana, hatimu kayak gimana. Karena orang melihat kita jadi pemimpin itu bukan di luar kita ini penampilan wajah kita, tetapi hati kita ini, karakter kita ini gimana. Cocoklah jadi pemimpin. Jadi teman-teman, buat apa kalau kita ya kalau bilang kepintaran sih oke, itu mungkin urutan dua atau itu kan lebih penting juga kepintaran penampilan. Tetapi yang lebih penting dari situ hati kita ini, karakter kita ini kayak gimana. Makanya Tuhan memilih Daud jadi raja itu karena itu dari hatinya Daud. Dan disitu juga kalau Tuhan yang menentukan, Tuhan yang pilih, pasti yang terbaik. Mungkin juga dalam kehidupan kita kalau mungkin kita punya pergumulan, kalau mungkin saya pengen apa ya, pengen mungkin belum baru makan, tapi butuh uangnya mungkin pengen 1 juta lah. Ya, tapi kalau kita pengen aja, tapi kita kalau tidak hidup dalam Tuhan, cuma pengen, cuma minta, tapi kita nggak berusaha kita nggak berdoa, serahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kita bodo amat, biarkan aja, nanti pasti ada, pasti Tuhan kasih. Tuhan juga tidak akan kasih nanti. Tapi kalau kita hati kita ini baik di depan orang, di depan Tuhan juga kalau baik, karena hati kita ini adalah salah satu untuk membangun hubungan
dari Tuhan, hubungan kita juga jauh sama Tuhan. Jadi Tuhan pun juga tidak dekat sama kita. Karena apa? Hati kita kotor, penuh dengan dosa. Dan juga ibaratnya kayak rumah yang berantakan lah. Kalau kita tinggal dalam rumah yang berantakan, yang tidak bagus, bau, pasti kita nggak nyaman di rumah itu. Harus bersih rumah itu, apa kita harus berusaha menyimpan rumah itu. Sama juga kayak itu dalam kehidupan kita. Kalau hati kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan pencuri, rokok, pembohong, ceritain orang. Kalau hati kita penuh dengan hal-hal tersebut itu, Tuhan pun juga nggak nyaman tinggal dalam kita. Karena hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau hati kita baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang kita inginkan, mau perhubungan kita pengen jadi seorang yang luar biasa atau menjadi pemimpin yang luar biasa. Kalau hati kita baik, kita akan ditentukan oleh Tuhan seperti Daud. Baik, poin keduanya, Tuhan tidak memilih berdasarkan penampilan. Kita bisa lihat di ayat yang 11, 12. Berbaca, jangan tuh kau. Ayat 11 sampai 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi dengan mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan kemudian disuruhnyalah untuk dia. Ia kemerah-merahan matanya indah dan perasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Oke. Di ayat 12 bagian di situ, bagian C situ katakan, "Baiklah urapi dia, sebab inilah dia." Nah, waktu Daud nyampe di rumah, Tuhan langsung berbicara di hati Samuel, dan Samuel langsung Tuhan berbicara, "Baiklah urapi dia, sebab inilah dia, sebab inilah orang yang cocok jadi pemimpin, yang pantas jadi pemimpin." Nah, dalam ketujuh anak yang kita sudah baca tadi, Tuhan bukan tidak memilih mereka. Tuhan bukan tidak memilih mereka, tetapi kalau mulai dari sisi dari anak-anak yang ketujuh tadi ini, kalau penampilan mereka oke, mantap, dan keren lagi, dan juga mungkin kepintaran mereka mungkin lebih tinggi, talenta mereka lebih jauh, artinya oke. Tetapi dua, mereka hanya dengan apa namanya, dengan kepintaran mereka itu ingin menjadi raja, tetapi hati mereka itu masih jauh dari Tuhan. Makanya ketujuh anak itu lewat di depan Samuel, tetapi Samuel belum bergerak, dengan hatinya belum tergerak melihat ketujuh anak itu. Tetapi pas Samuel melihat Daud, hatinya tergerak. Nah, teman-teman, kalau bilang soal penampilan juga, saya nggak tahu kalau cowok ya, tapi kalau cewek-cewek mah paling ke pasar pun juga sana pasti lihatnya mukanya rapi ya. Paling mau kesana pasti usul gitu segala macam, kalau rapi aja. Apalagi kalau ada kaca spion pasti lihat dulu mukanya kaca spion motor rapi dan juga. Mungkin kalau jalan di sana pasti kalau mereka jalan di mana pun pasti lihat muka dari rapi ini rapi kan juga. Tapi saya nggak tahu kalau cowok, tapi memang ada cowok juga yang rapi, ada cowok juga yang bodo amat. Karena cowok kebanyakan bodo amat dengan penampilan, tapi mau bilang sifat mereka oke. Tapi itu penampilan itu penting juga, sebenarnya penting penampilan itu. Tetapi lebih penting dari situ ya hati kita ini. Buat apa kita cantik, keren, mantap, tapi kalau kita busuk kan percuma. Kita kacau juga percuma. Jadi Tuhan memilih orang untuk menjadi pemimpin, atau Tuhan memilih muridnya menjadi untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan itu sebenarnya dari hati.
Tuhan kalau memilih kita untuk menjadi pemimpin atau menjadi seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan atau memberitakan Injil dimanapun kita berada nanti, karena Tuhan melihat hati kita. Tetapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, Tuhan pun juga akan jauh dari kita. Karena ibaratnya hati kita ini kan tempat tinggal dari Tuhan, tempat bagi Allah. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Saya juga belum belajar soal itu. Oke, poin ketiga, Tuhan menyertai orang yang dipilihnya. Oke, Daud dipilih oleh Tuhan, tetapi Tuhan bertanggung jawab. Tuhan melihat Daud dalam kepemimpinannya, Tuhan menyertai dia. Walaupun waktu Tuhan mengurapi Daud menjadi raja itu masih muda sekali, tapi dengan kemudahan itu Tuhan mendampingi dia menjadi raja yang luar biasa. Walaupun banyak yang tak suka sama dia, tak senang sama dia, tapi Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Nah, kita pun juga sama, kalau kita ke depan sana udah jadi pemimpin, kalau hati kita baik sama Tuhan, Tuhan tidak akan jauh dari kita. Kalau Tuhan yang menentukan kita untuk menjadi pemimpin, Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Tuhan akan memimpin kita. Mungkin banyak orang, emang kalau jadi pemimpin itu tidak bagus, pasti ada yang bicara di belakang, orangnya kayak gitu, jelas dari pemimpinnya. Pasti banyak yang bicara. Tetapi itulah, kalau Tuhan yang menentukan, bodo amat mereka menceritakan apa, silakan. Ini yang kita lakukan itu ya sesuai dengan segala kita, karena Tuhan berada dalam kita, bukan dalam kita. Nah, jadi kalau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditentukan oleh Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk membela dia. Bukan Tuhan mau apa namanya, bukan memilih Tuhan. Tuhan tidak memilih, sebenarnya Tuhan itu adalah mengasihi semua. Paling kita nikmatnya itu mengasihi semua. Tetapi kalau orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, lebih dari situ, Tuhan akan terus menyertai dia. Tuhan akan terus melindungi dia. Bahkan juga kalau untuk menjadi hamba Tuhan, orang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan orang tersebut itu. Karena apa? Dia adalah pemimpin yang memberitakan Injil dimanapun dia akan pergi. Makanya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan dia. Oke, sebelum kita masuk kesimpulan, saya punya ilustrasi. Nah, itu ya. Nah, ini ada berapa, 4 gambar ya. Yang ini gambarnya isi minuman. Saya nggak tahu ini kopi atau apa, intinya minumannya warnanya atau es teh manis, saya juga nggak tahu, ini warnanya hitam lah. Dan juga ada gelasnya kosong, pintunya tutupnya terbuka, dan juga ada yang bening dan juga tertutup tapi airnya tersiram di atas. Nah, ibaratnya gelas itu hati kita ya teman. Tapi kalau hati kita ini terbuka untuk hal-hal yang kotor, macam dosa, kita mencuri, berbohong, bicara orang itu sama seperti ini. Kalau hati kita yang penuh dengan dosa, ini kayak ibarat, pokoknya dosa lah, dan dosa yang kita kayak berbohong di ketemu udah masuk ke sini. Nah, tapi di saat waktu kita lahir baru ya, bertobat, hati kita masih bersih, masih kosong kayak gini. Nah, ibaratnya tutupnya itu adalah iman kita, tutupnya di atas itu. Kalau iman kita itu kuat, tutup dan fungsi hati kita yang dibuat dari dosa seperti ini. Dosa pun datang tapi tutupannya di atas. Karena iman kita kuat, hati kita tidak tergoda dengan seperti merokok, menciptakan orang, dan mabuk, berdosa di seperti ini. Karena apa? Iman kita kuat, sudah tutup kami. Dan apa? Hati kita terbuka untuk hal-hal yang baik. Yang ini hal yang baik, berdoa, mohon kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau hati kita terbuka sama seperti yang ini, pasti ujung-ujungnya gimana ya?
Tuhan itu orangnya bukan benda mati. Tuhan itu bukan tidur. Tuhan itu bukan berbicara. Melihat semua kehidupan kita. Tapi kesabaran Tuhan itu sangat luar biasa. Kita kadang menyakiti hati Tuhan, buat dosa, tapi Tuhan masih melihat kita dengan kesabaran Dia. Sebenarnya Dia gampang, supaya tubuh kita dengan kuasa Dia kita selalu mati bisa. Gampang dia disuruh Tuhan kalau kita yang kuasanya, kalau kita terus buat dosa. Kita kayak artinya kalau kita di depan orang kita memberitakan firman Tuhan, tetapi di belakang kita diam buat dosa. Kayak sebenarnya kita main-main sama Tuhan. Kita bikin Tuhan ini kayak barang mainan gitu. Saat kita butuh ambil, saat kita nggak butuh buang aja gitu. Nanti saat orang menunggu kita baru oke lah, siap untuk memberitakan firman Tuhan. Atau pas jadwal untuk jadwal di mungkin pelayanan atau dimanapun kita berada menyampaikan untuk mengajar sekolah minggu, walau kita siap materi, habis itu selesai udah kembali lagi karena kita sama, kita ceritakan orang ini dan segala macam. Jadi teman-teman, kuatnya iman kita akan sila hati kita seperti itu, cangkir supaya dosa itu atau hal-hal yang tidak baik itu bisa datang, tapi kita bisa lawan. Kalau iman kita kuat. Tapi kalau iman kita lemah, terbuka, hati kita terbuka untuk masuk hal kotor kayak gitu ya, akan masuk ke neraka. Karena masa ya nanya kepada Abraham ya, karena pertobatan itu kan ada 2 kali. Tetapi kalau kita sudah bertobat 1 kali, kalau kita keluar dosa aja, karena dari mana kita lupa, karena tidak ada lagi pengampunan atau korban yang kedua kali. Tuhan sudah terakhir turun ke dunia untuk menghapuskan dosa kita. Tapi kalau kita masih memberikan dosa lain kepada Tuhan, membuat dosa terus lagi di hadapan Tuhan, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jadi teman-teman, saya juga kita sama-sama belajar. Kita keluar dari sini jadi hamba Tuhan. Sebelum kita keluar dari sini, mari ubahlah hati kita baik-baik menjadi anak yang benar-benar di hamba Tuhan. Amin. Demikian setelah firman Tuhan ini kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah belajar bersama-sama Tuhan tentang Daud berapi menjadi raja. Bapa di surga, kami ini adalah calon-calon pemimpin. Kami ini adalah calon-calon hamba-hambamu untuk memberitakan firman Tuhan. Bapa, berapi kami Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Jauhkan hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kami bisa benar-benar melakukan dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan ini bisa benar-benar untuk menjadi kami dan berada kami. Kami bisa berikut berada seperti Daud Tuhan. Biar hati kami ini terus berbuat hal-hal yang baik dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sampai di sini Tuhan, tapi Engkau terus berbicara di hati-hati hamba-Mu Tuhan, pada anak-anak-Mu Tuhan. Biar firman ini terus menjadi remah dalam kehidupan mereka dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami bersyukur dengan firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada yang bersedia firman Tuhan? Amin.
pemerintah bangsa Indonesia, mulai dari presiden dan wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah sampai ketua RT, agar kiranya diberi hikmat, akal budi dari Tuhan Yesus Kristus untuk dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka untuk mengayomi rakyat Indonesia. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan rakyat Indonesia agar selalu sehat dan dijauhkan dari virus dan wabah penyakit lainnya. Juga untuk cuaca yang silih berganti di bangsa kami, kiranya Tuhan menolong dan memberi hikmat kepada pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah terus setia di dalam pemberitaan firman Tuhan, sekalipun ditekan dan teraniaya. Tuhan memberi roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani. Bapak yang baik, sehingga Injil Kristus ini bisa tersebar di Indonesia. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja di Indonesia, agar pemerintah melakukan perlindungan di dalam pembangunan gereja-gereja Tuhan sebagai negara yang berlandaskan hukum, agar pembangunan gereja semakin berkembang pesat di negara ini. Semua doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Bapak yang baik, dengan kerendahan hati kami mau berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan, karyawati yang ada di kantor pusat dan yang di lapangan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memiliki etos kerja dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pekerjaan yang terjabat Dumai Riau, Sulselabar, Banteng, zona A dan zona B, dan tagihannya berjalan dengan lancar. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh pegawai Yamtek agar dapat bekerja dengan aman dan selamat. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk outsourcing Pertamina di Ramba. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang ada di lapangan, dijauhkan dari kecelakaan kerja. Kami juga berdoa Tuhan untuk proyek transmisi SUTT 150 Cafe Cikupa yang pada saat penyelesaian, kiranya Tuhan memberkati tim yang bekerja di proyek ini. Bapak, kami juga berdoa untuk proyek Pertamina Kalimantan, kiranya Tuhan menolong untuk proyek ini dan Tuhan memberkati seluruh para pekerja yang ada di lapangan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk proyek PGN Jawa Barat dan tender di PLN, PUPR dan Perhubungan. Kiranya Tuhan berbelas kasih agar tender ini bisa kami menangkan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk proyek di provinsi, baik swasta maupun pemerintah, agar memberikan tender untuk kami kerjakan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk pemasukan dokumen tender pekerjaan pembangunan SUTT 150 Cafe Karawang KIC Margakaya yang telah disubmit. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan kepada KSO PT Santosa Asijaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk tender pembangunan SUTT 150 Cafe Genteng BSI dan SUTT 150 Cafe Genteng YESI Banyuwangi Jember, dan tender pembangunan SKTT 150 Cafe Cikupanyu TX Cikupanyu YESI Jatake 2. Kiranya KSO PT Santosa Asijaya dapat memenuhi semua persyaratan dokumen tender tersebut. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdoa untuk saat Bapak yang baik, kami berdoa untuk direksi manajemen PT Rio Asijaya. Ya Tuhan Yesus menolong untuk kebun sawit, pematang tubuh dan tanah-tanah yang lain agar tidak diambil oleh pihak lain. Bapak yang baik, kami mohon juga agar diberikan proyek
baru bagi perusahaan. Bapak yang baik, kami terus berdoa untuk Koperasi Sentosa Asia Babe agar Tuhan menolong penetapan pengurus yang akan mengelola manajemen koperasi guna memenuhi kebutuhan pokok keluarga Sentosa Asia Group. Bapak yang baik, kami terus berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa, kiranya Tuhan memberkati kesehatan dan keluarga pemegang saham, komisaris, direktur, dan karyawan head office, side office, proyek yang dikerjakan, dan tender yang sedang diikuti. Kiranya Tuhan Yesus menolong sehingga berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan bagi PT TBS serta PT TBS lebih maju lagi. Bapak yang baik, kami terus berdoa untuk PT Gopranata Asijaya, kiranya Tuhan Yesus menolong setiap usaha dan proyek serta mengaruniakan perkembangan dan pertumbuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak yang baik, kami terus berdoa kiranya Tuhan menolong PT Multikarya Tursindo supaya beroleh anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semua doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita masih tetap berdoa. Sama-sama kita berdoa buat STT KSM Sentosa Asih. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami masih menyampaikan setiap doa-doa permohonan kami. Kami berdoa untuk STT KSM Sentosa Asih, Bapak yang baik. Kami berdoa untuk seluruh unsur pimpinan dan staf serta civitas akademika agar diberi kesatuan hati dan senantiasa menjadi hamba Tuhan yang memiliki semangat visi dan misi lembaga, prodi, baik prodi pendidikan agama Kristen maupun prodi teologi. Bapak, kami berdoa untuk biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan terus menolong lembaga kampus STT IKSM Sentosa Asih di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami juga berdoa untuk pengembangan STT IKSM menjadi institut dan universitas. Tuhan kiranya menolong dan membukakan jalan untuk visi misi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong proses akreditasi Lamdik untuk S1 Prodipak agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong supaya STT IKSM segera mendapatkan izin pembukaan prodi PAUD. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau menolong persiapan akreditasi BAN PT untuk prodi S2 Teologi. Kami juga berdoa untuk proses perkuliahan semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang sedang berlangsung supaya berjalan dengan baik, dan Tuhan kiranya memberikan semangat, hikmat, dan kemampuan kepada mahasiswa.
Kami juga berdoa untuk mahasiswa semester 8 yang sedang PPL. Kiranya Tuhan yang menolong dan mahasiswa dapat melakukan PPL dengan baik, sehingga melalui pelayanan mahasiswa nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami berdoa untuk rencana pembangunan gedung kampus Santosa ASI di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya Tuhan menolong untuk rencana pembangunan tersebut. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung chapel dan asrama lantai 3 di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya Tuhan menolong dan mencukupkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdoa. Kita berdoa untuk lembaga Santosa ASI dan penginjilan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa ASI di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2033 dan 1000 pastoral pada tahun jubileum 2050. Kami berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya, juga PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kami berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa ASI dengan 6 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknologi, Fakultas Olahraga, Fakultas Ekonomi, dan Koperasi Bisnis Management. Kami berdoa untuk komunitas Injil Santosa ASI, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, sehingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Kami berdoa untuk pergerakan Injil Santosa ASI, kiranya berkenan di hadapan Tuhan Allah Tritunggal yang Esa Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mohon untuk pembangunan sarana dan prasarana, baik material maupun spiritual, kiranya Tuhan menolong dan memberikan. Kami berdoa untuk program Tim Sukses 6M, kiranya Tuhan membantu semua program ini dan Tuhan juga memberkati seluruh pengurus yang sudah dibentuk untuk dapat bekerja sama dengan baik. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat Tuhan, pada hari yang firman kami bersama berkat Tuhan.
kuduskanlah namamu, telah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Pertama pagi hari ini yang telat Samuel Siregar, sama-sama Siregar, yang lainnya sudah aman. Terus ya mohon diingatkan, ini kayaknya kalau nggak dirajia kayaknya akan selalu kotor nih. Untuk putra, mohon kamarnya dibersihkan, ditempatkan semuanya barang-barang pakaian sesuai dengan tempatnya. Terus nanti juga kamar mandinya akan saya cek dan razia. Kemarin keputusannya adalah ketika ada sampah, bungkus, ringso, sampo, sabun, berarti satu asrama putra kena konsekuensi 1 hari. Itu kesepakatannya. Ya, tapi nanti kalau dirunding lagi sama Larson, kalau tidak setuju dirunding lagi, berarti keputusannya cuma 2, semuanya konsekuensi atau akhirnya dinonaktifkan. Itu terus ya kemarin Haikal mana Haikal? Kemarin konsekuensi dapur kamu kirim ke siapa Haikal? Lewat grup personal atau apa? Tapi nggak ada, nggak masuk. Nanti coba cek kembali ya. Jangan-jangan kamu salah kirim ke Pak Soeharto kayaknya. Oke, terus hari ini yang kemarin Erna, ada Erna yang kemarin sudah menjalankan konsekuensi. Siapa yang untuk semester 2? Lukas sudah belum? Lukas, Ronald, Samuel Sibarani, Samuel Siregar. Terus berarti yang belum Kristianus? Lagi OTW. Berarti Doni masih lanjut hari ini? Sampai siang. Di mana? Cuci piring? Oke. Berarti ya Doni sampai siang. Ntar dulu, cek dulu nih. Ya hari ini yang cuci alat dapur masih tetap si Samuel Siregar sama Asep. Asep dia tidak ikut Biston di tanggal berapa ya? Tadi dari sini. Asep dulu awalnya dia dikira sakit, ternyata dia ikut perkuliahan di tanggal 11 bulan 3 2026. Ya, tidak ikut Biston, berarti Asep cuci alat dapur bersama dengan Samuel Siregar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat siang. Terus yang untuk Samuel hari ini ada kenapa? Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat siang. Kenapa? Rabu kan cuma 1. Terus yang Samuel hari ini ada Larson sama Keisler terkait kunci yang kemarin. Terus berarti nanti yang piring Doni ya. Nanti akan dilanjutkan oleh sorenya dilanjutkan oleh Ronald. Kenapa? Ya, Ronald juga tim dapur, tidak ada masalah. Tim dapur pun. Tim dapur. Iya. Lah, kamu dari tadi berarti kamu enggak sekuensi? Enggak lah, saya pelayanan. Oh, pelayanan. Ah iya, tim dapur. Ya, untuk yang konsekuensi
ya itu kebijakan. Jadi tidak ada sebenarnya untuk protes. Saya tim dapur, saya sedang ini dan itu. Kasih tahu aja bukan protes. Ya, ya. Cuma memberitahukan penegasan supaya lebih semangat. Itu saja pengumumannya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau pengumuman? Kalau tidak ada, semangat berjuang. Semangat Ronald. Enggak. Sebenarnya bukan saya lagi. Kan gini. Ini harus kita selidiki dulu nih. Kemarin kan aturannya itu kalau tim dapur nggak boleh dong konsekuensi. Kata siapa itu? Kata publik yang Kata PNS juga kan kemarin ada yang Nah, sini dulu cepat. oh iya. Kalau kita telat ikut ibadah gimana? Berapa hari? Tetap 1 hari. Seandainya kita udah pas khotbah baru kita datang. Berapa hari? Tetap 1 hari. tidak hadir itu.